Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Saya berdoa supaya kita tetap sehat. Saya berdoa supaya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Apapun yang kita kerjakan, biarlah Tuhan boleh hadir dan bersama-sama dengan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-42. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang, yang orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya beri tema itu ialah berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah itu kita bisa jelaskan dengan kata lain ialah berhati-hatilah atau waspadalah. Saudara-saudaraku, apa yang harus kita waspadai? Apa yang harus kita jagai? Apa yang kita harus perhatikan di dalam setiap kehidupan kita? Ketika firman Tuhan itu mengatakan berjaga-jagalah, waspadalah, berhati-hatilah. Saudara-saudaraku, di kampung saya, di rumah saya itu ada satu pohon jambu merah. Ketika saya pulang sekolah, saya langsung setiap hari saya memanjat pohon jambu merah itu. Dan ketika saya mau memanjat pohon jambu itu, saya harus berhati-hati dan saya harus benar-benar menjaga diri saya supaya saya nggak jatuh. Jadi ketika saya memanjat pohon itu, saya memegang, tangan kanan saya memegang satu ranting, tangan kiri saya juga memegang satu ranting, dan kaki saya itu harus tepat pada tinjakan yang pas supaya saya nggak terpeleset dan jatuh. Saudara-saudaraku, karena saya sudah sering memanjat pohon jambu itu, dan saya merasa terbiasa melakukan hal itu, dan suatu ketika saya terjatuh dari pohon jambu itu. Dan ketika saya terjatuh dari pohon jambu itu, dan saya baru tahu ternyata ketika saya lengah, ketika saya tidak menjagai diri saya dan saya tidak berhati-hati, meskipun saya sudah terbiasa melakukan itu, saya pasti akan terjatuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedepannya, minggu-minggu ke depan dan hari-hari seterusnya, saya memanjat pohon itu dengan sangat berhati-hati, dengan sangat menjagai diri saya supaya saya tidak terjatuh yang kedua kalinya. Saudara-saudaraku, kenapa saya nggak terjatuh? Karena saya tahu kalau terjatuh itu rasanya itu sakit dan itu berbahaya sekali. Kalau di bawah ada batu-batu, pasti saya nggak tahu, pasti badan saya, kepala saya, kaki saya, tangan saya dan yang lain-lainnya pasti akan berdarah-darah. Tetapi saudara-saudaraku, karena saya tahu itu sangat berbahaya, makanya saya menjagai diri saya supaya saya tidak terjatuh. Demikian juga dengan firman Tuhan pada saat hari ini. Ini menjelaskan tentang berjaga-jagalah. Kenapa Tuhan Yesus itu kok ngomong itu kita harus berjaga-jaga? Kenapa Tuhan Yesus kok mengatakan hal ini? Kapan waktunya akhir zaman itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan dan waktunya akhir zaman itu akan tiba. Nah, tetapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di tempat ini itu ialah berjaga-jagalah, berhati-hatilah atau waspadalah.
Karena apa? Ya, saudaraku, kalau kita melihat kembali ke dalam perjanjian lama, itu diceritakan di ayat firman Tuhan ini dijelaskan bahwa kedatangan anak manusia itu sama seperti waktu zaman Nuh itu. Waktu zaman Nuh itu, ya, kedatangan anak manusia itu sama seperti pada zaman Nuh itu. Ketika air bah itu sudah datang, ya, ketika air bah itu datang, itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui bahwa air bah itu kecuali Nuh, ya. Itu karena diberitahukan oleh Allah bahwa ada air bah yang akan datang. Peringatkan kepada orang-orang yang semasanya itu. Tetapi tidak ada satu orang pun yang percaya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, kedatangan anak manusia itu diibaratkan atau dikatakan itu sama seperti kedatangan air bah itu. Tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu dan memperhatikan, ada yang mengetahui bahwa jelas air bah itu datang, pasti mereka semua orang-orang pada zaman mempersiapkan diri mereka, ya, mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Hanya Nuh dan keluarganya yang mengetahui bahwa air bah itu akan datang, sehingga dia mempersiapkan sedemikian rupa supaya ketika air bah itu datang mereka mendapatkan keselamatan. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, ya. Tugas kita apa? Tugas kita bukan mereka-reka. Akhir zaman itu akan sebentar lagi akan datang. Akhir zaman bulan ini akan datang. Besok akan datang, minggu depan akan datang, bulan ini akan datang, tahun depan akan datang. Tugas kita bukan itu, saudara-saudaraku. Bukan kita menubuatkan akhir zaman itu akan datang kapan. Tetapi yang harus kita lakukan, kita harus menjagai diri kita. Karena kita tahu satu hal, akhir zaman itu pasti akan datang. Pasti suatu hari nanti Tuhan Yesus itu pasti akan datang ke dalam dunia. Dan itu yang dinamakan akhir zaman. Tetapi kapan waktunya Tuhan Yesus datang itu, tidak ada satu orang pun yang tahu. Tugas kita apa? Tugas kita hanya mempersiapkan diri kita, menjagai diri kita, supaya ketika Tuhan Yesus itu datang, kita sudah siap. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menjagai setiap diri kita, apapun yang terjadi. Karena kita tahu akhir zaman itu ada. Ya, karena kita tahu bahwa ketika kedatangan anak manusia yang kedua kalinya, itu datanglah akhir zaman. Jadi mari kita jagai diri kita. Saudara-saudara bisa membaca renungan dengan lengkap di renungan harian yang sudah dikirimkan melalui WA saudara-saudaraku, khususnya anggota jemaat gereja GP Krisminfo. Itu dikirimkan secara pribadi. Saudara-saudaraku boleh membaca renungan itu dengan lengkap, karena sharing firman Tuhan pada hari ini hanya ringkasan dari renungan yang saudara-saudara terima melalui WA itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mm-hmm.